Janggal, kenapa KPU tak cantumkan pendidikan terakhir Gibran di laman info pemilu? Jokowi tahunya cuma satu, saya tidak tahu, jangan tanya saya. Ada harganya ya tanya. Apa sih coba sih? Gue lagi buka websitenya KPU dan gue melihat ada anomali sedikit di sini. Ya di sini kan ada 3 pasang calon ya. Gue lihat misalnya Muhammad Iskandar ini itu parah nih. komplit gitu datanya. Pendidikan terakhir S2. Kalau Mahfud juga lihat parah nih. pendidikan terakhir S3. Masuklah kita ke si kawan ini. Pendidikan terakhirnya pendidikan terakhir. Ini maksudnya gimana ini? Ini parah nih. KPU, tolong kalian jelaskan ini apa maksudnya. Komisi Pemilihan Umum membuat sebuah keputusan yang sangat mencurigakan dan banyak yang bertanya-tanya mengapa kemudian KPU membuat aturan semacam itu. Aturan yang saya maksud itu adalah keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 yang baru saja diterbitkan ini tanggal 21 Agustus 2025 ini. Jadi ini press from open. Jadi salah satunya adalah, ini banyak sekali sebenarnya dokumen dari calon presiden dan calon wakil presiden yang tidak boleh dibuka ke publik. Salah satunya ini yang kemudian menimbulkan kecurigaan adalah dokumen ijazah dari calon presiden dan calon wakil presiden. Apakah ini kemudian ada kaitannya dengan Joko Widodo yang ijazahnya sampai sekarang ini masih dipersoalkan, keabsahan ijazahnya masih dipersoalkan terus menerus. Dan kemudian yang terbaru itu adalah ijazah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang notabene adalah anaknya Jokowi. Kalau Gibran yang dipersoalkan justru adalah ijazah SMA-nya. Bahkan sekarang ini Gibran itu sedang digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan ini nggak main-main. Gugatannya soal ijazah SMA-nya ini dia diminta untuk membayar ganti rugi 125 triliun. Wah ini sangat gede ya angkanya, tapi Anda jangan khawatir karena penggugatnya Subhan Bilal ini seorang pengacara, dia menyatakan bahwa kalau nanti gugatan dia dimenangkan maka uangnya itu akan dikembalikan ke negara dan itu untuk kepentingan rakyat Indonesia. Artinya ini pelanggaran terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008. Padahal ini hanya keputusan KPU di bawah undang-undang. Jadi ini pelanggaran hukum yang ada. KPU berusaha lari dari tanggung jawab. Mereka tidak mau support atas data-data presiden dan wakil presiden. Padahal itu yang memang lagi kita kejar sekarang. Dokumen pendaftaran untuk Joko Widodo yang kemudian didaftarkan ke KPU, ya makanya mereka berusaha melindungi ketika data-data itu tidak ada. Jadi jadi bukan terkait karena Pak Jokowi tidak ada digugat ijazahnya, masih tidak ada digugat ijazahnya gitu. Tidak ada, ini berlaku untuk umum semua pengaturan data siapapun, karena siapapun nanti juga bisa dimintakan datanya ke kami. Nah kami kan mengatur dokumen data yang di kami gitu. Sementara itu kan ada hal yang harus atas persetujuan dan juga karena putusan pengadilan. Demikian teman-teman, terima kasih. Sebetulnya data pejabat eksekutif adalah data yang harusnya transparan. Jadi setiap calon-calon pejabat publik, baik itu DPR, Menteri, Presiden, saya pikir itu adalah sebuah data yang harus bisa dilihat oleh semua orang, karena orang melamar kerjaan aja kan pakai CV. Apalagi ini mau melamar jadi pemimpin. Saya belum bisa menjawab, tetapi kita akan tanyakan nanti kita tanyakan kenapa, argumentasinya apa. Ini orang jadi bertanya-tanya, apa dasarnya ya kemudian kok ijazah itu tidak bisa dibuka kepada publik ya? Bukankah ini bukan dokumen rahasia ya? Biasa-biasa saja kan, banyak sekali orang yang ketika ditanya ijazahnya juga langsung dibuka di publik. Bahkan kalau yang paling ramai kemarin ketika ijazah Pak Jokowi keaslian ijazah Pak Jokowi itu digugat, ini proklamator kita Bung Hatta, ijazahnya di kampus Erasmus di Rotterdam Belanda itu kan malah dipajang di tembok
jadi kebanggaan itu. Nah ini sekarang kok tiba-tiba ada larangan semacam ini. Orang tentu saja mengkait-kaitkannya dengan kontroversi ijazah Joko Widodo dan sekarang menyusul ijazah anaknya Gibran Rakabuming. Nah kan Jokowi berkali-kali itu selalu dia menolak untuk menunjukkan ijazah aslinya. Dan dia menyatakan bahwa hanya kalau atas perintah dari pengadilan maka dia akan menunjukkan ijazah aslinya. Tetapi ketika dia digugat di Pengadilan Negeri Solo oleh seorang pengacara senior di sana, yakni Muhammad Taufik, pada saat proses mediasi dan kemudian dia diminta untuk menunjukkan ijazah aslinya untuk sebagai dasar apakah gugatan itu mau dilanjutkan atau tidak, Joko Widodo malah memilih deadlock. Dia memilih untuk tidak menunjukkan ijazahnya dengan konsekuensi proses persidangannya berlanjut. Untungnya di Pengadilan Solo itu kan kemudian, ini untungnya untung buat Jokowi ya, bukan untung buat rakyat Indonesia. Saya mesti luruskan ini ya. Untungnya buat Jokowi karena kemudian majelis hakim memutuskan untuk mereka menyatakan mereka tidak berwenang untuk mengadili gugatan Muhammad Taufik. Gugatan yang sama kan juga diajukan di Pengadilan Negeri Sleman, dan yang terbaru ini ada lagi 2 orang alumni dari UGM yang juga melakukan gugatan terhadap Joko Widodo. Jadi dengan cara seperti ini Jokowi aman dong ya, berarti kalau nantinya ada orang setiap kali menggugat soal keaslian ijazahnya, dia menyatakan nggak boleh berdasarkan ketentuan KPU. Jadi kalau selama ini dia kan terkesan terpojok karena tidak ada dasar hukumnya, dia menolak untuk menunjukkan ijazah aslinya. Tapi kalau sekarang dengan ada keputusan dari KPU, Jokowi atau Gibran itu bisa menolak berdasarkan ketentuan dari aturan KPU. Akhirnya kami secara kelembagaan memutuskan untuk membatalkan keputusan KPU. Sebenarnya keputusan KPU tersebut didasari sama sekali bukan karena untuk melindungi siapapun. Peraturan ini dibuat terbuka dan juga dibuat untuk semua. Pada akhirnya KPU, teman-teman sekalian, mengapresiasi masukan-masukan dari berbagai pihak pasca terbitnya keputusan KPU tersebut, keputusan 731, dan selanjutnya kami menggelar rapat secara khusus untuk menyikapi perkembangan ini, menerima masukan dan selanjutnya untuk melakukan langkah-langkah koordinasi dengan pihak-pihak yang kita anggap penting, misalnya Komisi Informasi Publik karena berkaitan dengan data-data, informasi dan seterusnya. Akhirnya kami secara kelembagaan memutuskan untuk membatalkan keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU. Selanjutnya, memperlakukan informasi dan data tersebut, kita medomani aturan-aturan yang sudah ada sambil kemudian berkoordinasi bagaimana kemudian kalau ada hal-hal yang kita anggap perlu untuk kita lakukan berkaitan dengan seluruh data dan informasi yang ada di KPU. Tunjukkan dia, ini loh ijazah S1-nya dia, yang kemudian disampaikan itu katanya dari University of Bradford. Mungkin bisa ditampilkan di situ ada gambar ijazah dari Gibran yang tampilannya adalah dari logo Bradford, kemudian sampingnya ada penyetaraannya. Dari situ saja, ya Pak Suban dan teman-teman ini atau rakyat Indonesia bisa menilai, penyetaraannya aja salah. Nggak mungkin ada penyetaraan kok bisa salah ketik. Di situ ditulis penyetaraannya. Asal negara Singapura. Nama Universitas Bradford. Coba googling, tanya University of Bradford itu adanya di mana? University of Bradford itu adanya di UK, di United Kingdom. Nah ini. Dia. Nih, itu jelas tuh. Jelas tuh. Asalnya dari University of Bradford. Oke. Asal negara, poin nomor F itu mana? Singapura. Nggak ada University of Bradford itu hanya di Singapura. Itu kerjasama. Salah. Nah, nggak bisa. Kalau kerjasama saya punya penyetaraan yang kerjasama. Di situ ditulisnya adalah Management Development Institute of Singapore. Dalam kurung atau garis miring Bradford. Bang David bisa menjawab ini? Salah. Ini. Sambil kita tampilkan. Jadi ini kita tuntut nanti orang yang dokter ini Niwayanti Purwandan ini karena dia salah. Surat penyataan yang salah. Satu lagi ya, sebentar sebelum diikat. Satu lagi yang tadi Pak Suban ini benar. Ya, satu lagi yang surat penyetaraan yang dari Dirjen Didasmen. Baik, ya. Bisa ditampilkan? Satu lagi yang Dirjen Didasmen, satu lagi. Nah, ini juga lucu lagi. Di sini disetarakan tahun 2006
Katanya dari grade 12 UTS. UTS itu University Technology of Sydney. Dalam CV-nya Gibran yang ada di KPU, ini resmi loh ya, ini keluar dari KPU. Disebutkan Gibran tuh 3 tahun di UTS. Bohong. Gibran tuh hanya 6 bulan di UTS. 6 bulan tuh dia hanya mengikuti matrikulasi. Matrikulasi itu pathway. Saya tahu persis pathway itu adalah apa? Hanya kursus. Itu 6 bulan. Ini lucu banget. Dirjen Didasmen bisa-bisanya mengeluarkan penyetaraan grade 12 SMA. Jadi sebuah universitas disetarakan dengan SMK. Ini dagelan Sri Mulat ini. Ya, nggak lucu banget ini. Dan 2019 surat penyetaraannya ketika itu di UTS itu tahun 2006. Padahal dalam CV-nya Gibran yang ditaruh di KPU, katanya ini tahunnya adalah lulusnya 2007. Mana bisa orang lulus 2007 sambil sudah keluar kita tampilkan, Mas Roy, karena kita juga mengutip dari website KPU bagaimana riwayat pendidikan dari Mas Gibran. Kita akan tampilkan ya. Ini 2006. Saya akan bacakan SD, SMP, Ochit Park Secondary School Singapura 2002. Tahun akhir sampai 2004, 2007. UTS Research Sydney 2004 sampai 2007, MDIS Singapore 2007 tahun berapa? sampai 2010. Oke, ada yang tidak klop di sana. Sudah jelas salah tebak. Ini artinya SMA di universitas. Iya, SMA-nya di universitas. UTS itu kan University Teknologi Sydney ya. Ini kok bisa SMA? Berarti SMA-nya di universitas. Oke, baik. Komisi Pemilihan Umum (KPU) disentil warganet karena tidak menyantumkan pendidikan terakhir Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Informasi ini dibagikan oleh pengguna media sosial X dengan akun @musksigit pada Selasa, tanggal 16 September tahun 2025. Hai @kepu_bawah kok pendidikan terakhir Pak Wapres terpilih nggak ada ya? Update dong biar sama detailnya dengan calon yang lain, sentil akun tersebut. Dalam tangkapan layar yang dibagikan, pendidikan terakhir Gibran tertulis, pendidikan terakhir. Melihat profil Mahfud MD sebagai perbandingan, pendidikan terakhir yang tercantum adalah S3. Warganet pun bertanya-tanya, kenapa pendidikan terakhir Gibran tidak dicantumkan oleh KPU? Emang @kepu_bawah tidak bisa isi data-data sederhana seperti itu? Cibir warganet, seenggaknya kasih tahu pendidikan terakhir walau cuma kursus setir mobil di Juliana Jaya, tambah warganet lain. Justru kalau pendidikan terakhir tidak ditampilkan @kepu_bawah, masyarakat makin yakin kalau pendidikan Gibran bermasalah, ujar yang lain. Tidak sedikit juga yang membanjiri wakil dari Presiden Prabowo Subianto itu dengan komentar pedas terkait riwayat pendidikannya. Gue kalau jadi Gibran malu sih. Bayangin aja lo tuh wapres, tapi latar pendidikan lo nggak jelas, komentar warganet. Kalau disandingin sama Prof Mahfud benar-benar jauh. Minimal malulah, sahut yang lain. Sebagai informasi, Gibran memperoleh diploma dari Management Development Institute of Singapore (MDIS) pada 2010. Putra sulung mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, ini kemudian memperoleh gelar BSc S1 dari University of Bradford, yang merupakan mitra MDIS. Kembali pada masa kampanye Pilpres 2024, ramai isu mengenai IPK Gibran yang disebut hanya 2,3. Hal ini muncul dari klaim warganet yang menyamakan nilai kelulusannya di University of Bradford, yaitu, Lower Second Class Honors, setara dengan 48% dengan sistem IPK di Indonesia. Namun, Gibran sendiri membantah dan mempertanyakan klaim tersebut. Dia mengatakan bahwa pihak yang menyebarkan isu itu tidak memiliki ijazahnya dan tidak mengetahui nilai-nilainya secara pasti. Gibran juga mempertanyakan mengapa isu yang telah lama selesai kembali viral. Sebelumnya, KPU akan merahasiakan ijazah calon presiden dan wakil presiden dengan menerbitkan sebuah keputusan yang mengatur hal tersebut. Keputusan ini menuai banyak kontroversi dan kritik dari berbagai pihak, termasuk Komisi 2 DPR dan masyarakat sipil. Mereka menilai bahwa ijazah merupakan dokumen penting bagi publik untuk memastikan rekam jejak calon pemimpin. Setelah mendapat respons negatif dari publik, KPU secara resmi memutuskan untuk membatalkan keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 ini.